Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Subaidah SE.M. Akun. Saya sebagai Ketua Jurusan Akuntansi Universitas Bahauddin Medari Madura. I know. Oh iya, sebenarnya jurusan akuntansi di Universitas Bahauddin Medari ini itu terbentuk ketika universitas ini terbentuk, karena awal mula universitas ini adalah STIBA Madura, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi. Jadi ilmu ekonomi itu ada dua, yaitu jurusan akuntansi dan juga jurusan manajemen. Jadi akuntansi itu berdirinya berdiri dengan kampus ini. Itu pada tahun 2018. Jadi tanggalnya diresmikan pada tanggal 10 Desember 2018. Untuk akreditasi jurusan akuntansi di Universitas Bahauddin Medari ini masih dalam proses visitasi karena usianya masih berjalan selama 1,5 tahun, 1,5 tahun gitu ya artinya ya. Jadi ini masih muda, usianya masih 1,5 tahun dan akreditasinya masih proses visitasi. Sebenarnya banyak sekali faktor itu, karena dari Ban PT itu banyak faktor sekarang karena baru, katanya visitasinya baru. Jadi salah satunya harus ada program yang luar negeri. Jadi ada penelitian yang compare sama yang luar negeri. Kemudian ada kegiatan-kegiatan yang melibatkan mahasiswa, kemudian publikasi-publikasi baik itu maupun dosen maupun mahasiswa. Itu dari segi penelitian, karya ilmiah itu juga sangat mendukung sekali. Kemudian fasilitas yang ada yang mendukung dalam pendidikan itu juga sangat mendukung. Fasilitas untuk proses belajar mengajar itu juga sangat mendukung, dan juga pengabdian kepada masyarakat. Jadi ada pengabdiannya sesuai dengan tridharma perguruan tinggi, itu juga ada harus ada pengabdian kita kepada masyarakat. Itu juga sangat berpengaruh kepada hasil visitasi dari program studi. Kemudian juga ada karya cipta dari mahasiswa maupun dosen, itu sangat mendukung sekali. Kemudian juga ada program-program secara internasional juga. Jadi jurnal-jurnal kita harus terbit internasional, bukan hanya lingkup nasional. Itu sangat berpengaruh. Jadi proses visitasi kita sudah mengajukan pada bulan pada bulan April kemarin sudah proses. Nah, kemungkinan Juni ini sebenarnya Agustus itu sudah selesai visitasinya. Itu mungkin Agustus atau September kita sudah keluar visitasi dari akuntansi. Semuanya sudah kita submit semuanya. Perlengkapannya semua sudah kita selesaikan. Sudah kita ajukan, sudah kita submit. Tinggal nanti keputusan yang dari Ban PT akreditasinya apa. Kita masih hanya menunggu keputusan saja. Jadi salah satu faktornya karena kita adalah perguruan tinggi ya, kita juga mengikuti persyaratan yang disyaratkan oleh IT. Kita itu yang terpenting itu penelitian. Mahasiswa akuntansi semuanya punya hak cipta, semuanya sudah punya. Angkatan 2018 semuanya punya hak cipta semua, yang namanya hak. Itu sangat penting. Mahasiswa dan dosen punya hak, rata-rata 10 hak.
dosen pun juga begitu punya. Dosen-dosen juga punya buku sudah membuat buku sendiri untuk pegangan. Kemudian kita juga mengadakan program bahasa Inggris. Jadi programnya bahasa Inggris di akuntansi itu juga soft skillnya kita juga di situ. Yang bikin nanti mahasiswa itu bukan hanya hard skill, itu soft skillnya juga bagus. Komputer juga ada, lab komputer juga sudah ada. Lab komputer kita mendukung di situ karena sekarang kan teknologi semakin canggih, apalagi di akuntansi itu laporan keuangan sekarang bukan hanya manual, tapi sekarang harus menggunakan laptop dan jaringan, itu semua sudah tersedia di situ. Kemudian bahasa Inggris juga it's okay karena kita mengadakan program bahasa Inggris itu setiap hari. Jadi setiap hari itu ada bahasa Inggris biar bahasa Inggrisnya keren. HMJ Akuntansi di lingkungan Universitas Bahaudin Munawari Madura ini sangat berperan aktif gitu ya. Jadi untuk mengcover semua anggota-anggota yang ada di kampus, anggota-anggota itu semuanya ditampung, mereka dididik mengadakan study club biasanya. Jadi setiap minggu itu ada program rutinan untuk memberikan baik itu diskusi maupun itu nanti program harian, diskusi atau pengabdian masyarakat seperti itu. Itu sangat menunjang atau segala diskusi tentang mata pelajaran atau nanti akan menambah ilmu pengetahuan tentang akuntansi atau seminar-seminar tentang akuntansi atau teknologi baru yang ada di akuntansi, di ilmu akuntansi itu biasanya HMJ itu akan mengadakan kegiatan workshop maupun seminar seperti itu. Itu semua itu akan di-cover oleh HMJ dan mereka memberdayakan atau memperkuat atau capacity building di bagian anggotanya, bagaimana menjadi sebuah akuntansi yang hebat seperti itu. Jadi kemarin mahasiswa akuntansi itu ada satu mahasiswa yang sudah pergi ke luar negeri, ke Thailand sebagai leader of future. Leader of future itu debat itu leader of future di Thailand. Jadi dia menjadi salah satu delegasi dari akuntansi untuk pergi ke sana ke Thailand. Kemudian juga ada dua kemarin yang sudah pergi ke melaksanakan studi di Thailand juga selama 15 hari di Thailand. Dia tuh studi di sekolah untuk mencari ilmu pengabdian masyarakat. Kemudian ada juga akuntansi yang kemarin juara debat bahasa Inggris di lingkungan kampus juara 1 itu yang dari akuntansi. Kemudian juga ada salah satu lagi yang dari akuntansi itu sebagai present di Universitas Nottingham UK. Itu dari program UK di akuntansi juga. Namanya Santi Susmita yang ke Thailand itu yang leader of future itu dia itu juga dari program akuntansi. Jadi kita kalau memang ada mahasiswa yang bagus, itu kita langsung kirim ke luar negeri seperti itu. Untuk mendukung ini biar mereka mencari pengalaman atau mencari ilmu tidak hanya di Indonesia atau hanya di kampus Sumeneb, tapi bisa mencari di luar negeri juga seperti itu. Oh, sangat banyak sekali. Kita kemungkinan kalau memang kemarin kan kita sudah mengirim sama program lain itu ada 5 mahasiswa yang sudah kita kirim ke Thailand untuk pengabdian masyarakat untuk belajar di sana. Kemungkinan kita akan itu setiap tahunnya mesti ada akan pergi ke sana. Seperti UK. Kalau memang ada undangan ke sana, kemarin itu kita tuh diundang ke UK untuk presentasi ilmiah, karya ilmiah. Kalau kita nanti buat seperti itu, otomatis setiap tahunnya atau mungkin setiap bulan setiap semester mungkin kita akan memberangkatkan beberapa mahasiswa, bukan hanya 2 atau 3, mungkin ya beberapa gitu. Atau mungkin kita nanti akan mengadakan double degree, pertukaran mahasiswa. Jadi yang dari luar negeri ke sini, yang di sini bisa ke
Jadi peluangnya sangat banyak sekali, asalkan nanti mereka sangat benar-benar belajar seperti itu. Insya Allah banyak peluangnya untuk ke luar negeri. Ya, di sini setiap dosen kita memang ada program, baik itu penelitian, pengembangan diri, capacity buildingnya kita tetap ada. Kemudian penelitian kita tetap ini setiap bulan, setiap minggu kita tetap ada program rutinan kita pertemuan, entah itu pelatihan, entah itu rapat, itu ada. Jadi apa yang kurang, apa yang perlu kita tingkatkan, itu apa yang dibutuhkan di program akuntansi itu kita tingkatkan. Penelitian oke. Kemudian apalagi yang dibutuhkan, kita selalu menginovasi sesuai dengan kebutuhan yang ada sekarang, dunia sekarang. Kemudian mata kuliah, pembelajaran di kita tidak hanya tatap muka, tetapi kita pakai flip class. Jadi ada video YouTube yang kita unggah di sana. Para dosen semuanya wajib, dosen di Uniba termasuk akuntansi itu membuat YouTube, membuat konten video, kemudian unggah di sana. Mereka bisa melihat di situ. Jadi semuanya dosen maupun itu diskusi atau kasus itu nanti di video. Jadi mahasiswa yang tidak masuk kuliah dia bisa melihat, tetap bisa mengikuti pelajaran di situ. Kita sudah menggunakan mata kuliah industri 4.0. Kita di Uniba, mata kuliah kita sekarang kita tidak menggunakan manual. Semua tugas-tugas itu kita pakai elektronik, email, e-learning. Itu sebelum wabah COVID ini ya. Kalau sekarang kan sudah ya. Sebelum adanya wabah COVID ini kita sudah menggunakan e-learning. Sebelum kan, kalau sekarang kan karena ada wabah kan ya, semuanya pakai e-learning. Sebelum e-learning itu ada, sebelum ada wabah, kita sudah menggunakan seperti itu. Jadi kemampuan dosen untuk mengajar di akuntansi kita sangat mendukung seperti itu, sangat kompeten. Banyak yang dari lulusan-lulusannya itu seperti ada yang dari UPN, itu sangat ini sangat kapasitas sekali. Gitu. Saya kira itu. Ya, karena ini masih angkatan kedua ya. Jadi berdirinya kan masih 2019, sekarang 2018 pertengahan. Kemudian sekarang sudah 2020 masih awal ya. Jadi masih ada 2 angkatan. Angkatan pertama itu sebanyak 90 dan angkatan kedua itu juga sebanyak 90. Jadi sekitar 180-an. Itu untuk akuntansi. Mahasiswanya ada segitu. 180-an masih berkelas. Oh iya. Jadi untuk visi misi dari jurusan akuntansi yang pertama, sebenarnya saya ingin menjadikan program studi akuntansi ini yang berdaya saing, bersaing tinggi untuk memenuhi kebutuhan stakeholder. Jadi stakeholder itu kita yang dibutuhkan stakeholder sekarang itu apa gitu ya. Kita akan meningkatkan kapasitasnya di situ. Kapasitas mahasiswanya di situ untuk meningkatkan. Jadi ketika mahasiswa itu sudah lulus, dia tuh mampu bersaing, bahasa Inggris oke, komputer oke. Jadi karena dia sudah tidak gaptek lagi terhadap teknologi, karena kita sudah diterapkan di situ. Oke. Jadi mata pelajaran seperti laporan keuangan itu sudah teknologi, kita tinggal terapkan langsung di situ. Nah, program magang pun juga ada di situ. Jadi ketika dia sudah lulus dari sini, mereka sudah langsung bisa kerja. Itu untuk visinya. Terus untuk visinya menciptakan atmosfer pendidikan yang sehat. Seperti itu. Kemudian menyelenggarakan program studi yang relevan dengan kebutuhan stakeholder yang sudah saya sampaikan. Kemudian melakukan inovasi penelitian kepada masyarakat sesuai dengan Tridharma Perguruan Tinggi. Yang terakhir, melakukan kerjasama dengan stakeholder dalam menunjang proses pembelajaran dan pengabdian kepada masyarakat. Nah, biasanya di kita itu sebenarnya ada program 3+1.
3 tahun kuliah, 1 tahun itu di luar, entah itu pengabdian kepada masyarakat ataupun nanti magang. Nah, sebenarnya kita tuh sudah punya beberapa mitra BUMN yang sudah bekerja sama dengan kita. Jadi ketika mahasiswa itu magang, kita langsung ke sana. Seperti itu. Rata-rata mahasiswa Uniba ini kan mendapatkan beasiswa dari BUMN ataupun CSR. Nah, kemungkinan mahasiswa yang sudah mendapatkan mahasiswa itu nanti akan kembali ke perusahaan tersebut. Nah, magang itu nanti mereka akan belajar di sana. Entah nanti akan dilanjutkan sebagai karyawan atau tidak, nanti kan mereka sudah tidak gaptek lagi. Jadi mereka sudah siap untuk bekerja seperti itu. Jadi di program jurusan akuntansi Universitas Bahauddin Mukri Manado ini ada 3 sebenarnya. Ada 3 program atau ada 3 peminatan. Yang pertama itu ada yang minat pajak, kemudian atau teks, jadi kemudian yang kedua itu akuntansi manajemen, dan yang ketiga itu akuntansi keuangan atau financial accounting itu atau bisa auditor. Jadi ada 3 ya, pajak, manajemen akuntansi, dan manajemen keuangan. Nah, peluang kerjanya biasanya kalau bagian pajak itu biasanya dia itu akan bekerja sebagai konsultan pajak kalau yang mengambil peminatan pajak. Kemudian akuntansi manajemen dia tuh akan menjadi akuntan publik atau maupun jadi akuntan private atau menjadi konsultan keuangan. Jadi dia tuh nanti peluang kerjanya akan menjadi seorang akuntan, karena akuntansi ini adalah sebuah profesi. Ya, akuntansi ini adalah sebuah profesi. Jadi dia akan menjadi seorang akuntan, bisa manajer keuangan bisa. Kemudian konsultan keuangan. Kemudian juga bisa sebagai auditor, maupun audit internal maupun audit eksternal. Seperti itu. Jadi dia tuh bisa sebagai auditor, kemudian sebagai analisis keuangan. Dia bisa menganalisis keuangan di perusahaan, pokoknya kantor-kantor lah, maupun kantor daerah atau swasta gitu. Kemudian sebagai aparatur sipil negara, bisa jadi PNS, bisa kalau akuntansi. Jadi yang 3 program itu pajak, manajemen keuangan, sama manajemen akuntansi keuangan itu bisa berpeluang sebagai auditor, sebagai akuntan private, konsultan pajak, konsultan keuangan. Banyak sekali peluangnya. Jadi di mana sebuah perusahaan itu kan pasti butuh pengelolaan keuangan. Nah, di situ adalah peran seorang akuntansi. Jadi kita program jurusan akuntansi itu sudah bekerja sama dengan beberapa perusahaan, baik itu perusahaan swasta maupun perusahaan BUMN. Mahasiswa rata-rata yang ada di akuntansi ini beasiswa dari mereka, CSR dan BUMN. Nah, kita sudah melakukan kerjasama di situ. Nanti ketika mahasiswa kita sudah lulus, mereka langsung bekerja di sana. Karena mereka sudah memberikan beasiswa kan kepada kita, otomatis mereka yang sudah dapat beasiswa akan mengabdi kepada mereka, akan bekerja kepada mereka. Kita sudah melaksanakan MOU, sudah melaksanakan kerjasama dengan mereka, yang nantinya lulusan dari kita akan menjadi karyawan di sana.